Oke, halo semuanya, nama aku Davonoval Mumtaz, aku dari Divisi Academic Development The Doctor, dan aku di sini bakal ngasih kalian pembahasan soal responsi kimia pra-UAS tahun 2023. Dan aku di sini sebelumnya mau disclaimer dulu karena tulisan aku kayaknya kurang rapi gitu. Aku belum kebiasa pakai pen tab dan aku juga di sini sama-sama belajar gitu. Jadi nggak bakal luput dari yang namanya kesalahan. Oke, langsung aja gitu. Nomor satu, sorry ini. Katalis berperan mempercepat terjadinya keadaan kesetimbangan. Oke, sebelumnya kita analisis dulu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai atau menggeser nilai kesetimbangan. Oke, pertama adalah molaritas atau konsentrasi. Kedua adalah suhu. Ketiga adalah tekanan. Dan keempat adalah volume. Ini bisa catat ya teman-teman. Tapi sekarang kita ngomongin soal katalis. Oke. Katalis itu seperti yang teman-teman tahu, dia menurunkan energi aktivasi sehingga dia mempercepat laju reaksi. Laju reaksi yang cepat akan membuat kesetimbangan makin cepat terbentuk gitu. Jadi secara kesimpulan, katalis berperan mempercepat terjadinya keadaan kesetimbangan itu betul. Tapi yang perlu jadi catatan adalah katalis tidak mempengaruhi nilai atau pergeseran kesetimbangan itu sendiri gitu. Oke. Benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Penguapan air dalam wadah tertutup merupakan proses yang akan mencapai kesetimbangan kimia. Oke. Sebelumnya kita analisis dulu syarat dari kesetimbangan. Pertama adalah kesetimbangan tuh reaksinya harus berjalan dari dua arah, reaktan ke produk, lalu produk balik lagi ke reaktan. Lalu syarat selanjutnya adalah laju dari kiri ke kanan sama aja kayak dari kanan ke kiri gitu. Lalu syarat lainnya adalah sistemnya harus tertutup. Oke, di soalnya ini dia wadahnya tertutup. Oke, jadi kita bisa bilang dia mencapai kesetimbangan karena wadahnya tertutup, nggak ada pertukaran materi dari dalam keluar gitu. Nah, jadi kita lihat dulu reaksinya nih. Reaksinya itu H2O dari fase liquid menuju H2O dalam fase gas. Pasti kalau udah gini, teman-teman pasti bakal langsung jawab benar. Tapi kita belum ngelihat kalimat terakhirnya nih. Proses yang akan mencapai kesetimbangan kimia. Oke, kesetimbangan tuh terbagi menjadi dua. Kesetimbangan ada kesetimbangan fisis, ada kesetimbangan kimiawi. H2OL ini, H2O dari fase liquid ke fase gas, ini disebut fisis. Kenapa? Karena dia reaksi itu tidak melibatkan adanya pertukaran molekul dalam senyawa. Jadi kita jawab salah karena bukan kimia tapi fisis. Kalau kimia dia harus melewati perubahan molekul. Nomor 3, asam kuat merupakan asam diprotik. Kita lihat contoh-contoh dari asam kuat. Ada HCl, ada HF, ada H2SO4. Nah, apa sih asam diprotik itu? Asam diprotik adalah asam yang menghasilkan 2H, atau asam yang jika terionisasi dalam air dia akan melepaskan 2 ion H setiap molekulnya. Oke. Dari sini kita bisa lihat kalau HCl terionisasi dia akan menghasilkan H+ dan Cl-. HF juga sama. Dia akan menghasilkan H+ dan F-. Lalu H2SO4
dia akan menghasilkan 2H+ dan SO4 2-. Dari sini kita lihat ada yang dia menghasilkan H+, ada yang dia menghasilkan 2 ion H+. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asam kuat tidak selalu asam diprotik. Ada yang asam diprotik, ada yang tidak diprotik. Kita beralih ke nomor 4. CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran dapat larut dalam air laut dan menurunkan pH air laut. Hal itu benar adanya karena CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran dari industri akan bercampur dengan H2O dari air laut dan akan menghasilkan yang namanya asam karbonat, H2CO3. Nah, dari H2CO3 tadi dia akan terurai lagi melepaskan ion H+ dan juga HCO3-. Dari HCO3- tadi terurai lagi dan melepaskan H+ lagi menjadi H+ ditambah CO3 yang akan membentuk yang namanya misalnya dan yang akan bereaksi dengan kalsium karbonat dan akan membentuk batu karang gitu. Jadi asam yang dibentuk dari CO2 dan H2O dia bersifat diprotik, yang artinya dia akan mengeluarkan 2 ion H+ yang tentunya bisa dibilang banyak gitu. Menurunkan pH bener ya, karena dia mengeluarkan asam. Penggunaan active packaging pada daging dan buah dapat menurunkan laju pembusukan daging dan buah. Oke, active packaging itu apa sih gitu? Active packaging itu adalah bungkus yang melindungi makanan dari lingkungan luar gitu. Jadi dia berfungsi untuk menekan laju pematangan atau pembusukan. Jadi bisa dibilang benar ya teman-teman. Dia akan menekan laju pembusukan daging dan buah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Reaksi 3NaClO menuju 2NaCl dan NaClO3 merupakan reaksi disproporsionasi. Sorry, agak belibet. Jadi apa sih disproporsionasi itu? Disproporsionasi itu adalah salah satu dari jenis autoredox. Autoredox itu dia direduksi oleh diri sendiri sekaligus dia mengoksidasi diri sendiri. Bisa kita lihat di reaksi ini, di mana bilox Cl ya, setelah kita hitung awalnya dia di satu spesies ini dia biloxnya bernilai 1. Lalu setelah bereaksi dia berpisah menjadi 2 spesies, ada NaCl, ada NaClO3. Di NaCl dan NaClO3 ini biloxnya berbeda, ada yang -1, ada yang +5. Itu berarti bisa disimpulkan bahwa dari +1 ini ada yang berkurang jadi -1, ada yang bertambah menjadi +5. Itu artinya Cl dari NaClO ini mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus oleh dirinya sendiri, sehingga disebut diproporsionasi. Sebagai informasi tambahan, kalau konproporsionasi dia artinya menyatu gitu. Jadi dari 2 spesies yang biloxnya berbeda dan unsurnya sama, dia akan menghasilkan satu spesies yang dia itu mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus tapi menjadi satu gitu. Kebalikannya disproporsionasi lah intinya gitu. Oke, kita lanjut. Benar, reaksi dalam elektrokimia bersifat spontan dan menghasilkan listrik. Oke, apa sih spontan itu? Definisi reaksi spontan adalah reaksi yang enol selnya itu bernilai positif dan delta Gibbs-nya bernilai negatif. Nah, sayangnya kita
ada dua jenis elektrokimia, yaitu sel galvani dan sel elektrolisis. Sel galvani yang atau di waktu SMA beberapa disebut sel volta adalah jenis reaksi elektrokimia pemanfaatan reaksi elektrokimia yang bersifat spontan. Yaitu spontan itu apa? Spontan itu dia itu menghasilkan listrik. Jadi dari energi kimia menghasilkan listrik. Misalnya digunakan dalam baterai dan aki. Sedangkan elektrolisis dia menggunakan listrik untuk menghasilkan reaksi kimiawi. Jadi reaksi itu butuh listrik gitu. Kalau galvani dia menghasilkan listrik. Jadi elektrolisis ini bisa kita bilang tidak spontan. Kalau kita hitung N0-nya, N0-nya pasti minus dan delta G-nya pasti plus. Ini kebanyakan digunakan dalam industri, misalnya metalurgi. Jadi bisa disimpulkan kalau elektrokimia itu terbagi menjadi dua, ada yang spontan dan tidak spontan. Jadi kita bisa simpulkan jawaban itu tidak selalu. Oke, nomor 8. Bahan baku pembuatan botol listrik adalah senyawa golongan alkana. Bisa kita lihat lagi di tabel yang udah aku siapin. Ini tuh jadi listrik tuh plastik itu dibuat dari polimer yang tersusun dari berbagai monomer. Bisa kita lihat di botol plastik ini dia tersusun dari propilena yang merupakan ikatan dari banyak propena. Propena itu termasuk dalam suatu golongan alkena, yang artinya dia memiliki ikatan rangkap. Gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nomor 8 itu jawabannya salah. Karena harusnya alkena. Oke. Nomor 9. Reaksi khas pada alkena adalah reaksi adisi. Oke, ini throwback lagi ke SMA ya. Apa itu adisi? Adisi adalah dia itu dalam suatu senyawa hidrokarbon misalnya. Ini udah aku kasih contohnya. Dia nambah unsur tapi dengan memutus ikatan rangkap. Oke, sebentar. Dia memutus rangkap. Jadi dari misalnya ini aku kasih contoh etena, dikasih hidrogen itu akan menyebar. Ada yang tergabung di sini, ada yang tergabung di sini. Tapi karena adanya unsur baru, dia memutus ikatan rangkap. Jadi hasilnya adalah etana, dimana dia tidak memiliki ikatan rangkap. Apakah ikatan rangkap dan adisi itu hanya ada di alkena? Jawabannya adalah enggak, karena terbagi lagi hidrokarbon tak jenuh menjadi yang namanya alkena, yaitu berangkap 2, dan alkuna yang berangkap 3. Jadi statement bahwa reaksi khas pada alkena adalah reaksi adisi adalah salah adanya, karena dia juga terdapat pada alkuna. Gitu. Oke, kita terakhir lanjut ke nomor 10. Kantong dari putih jagung tergolong plastik ramah lingkungan. Jadi plastik itu nggak cuma dibuat dari sintesis ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin juga kantong plastik yang berbahan dasar organik. Seperti yang kita tahu, organik itu kebanyakan ramah lingkungan ya, karena terbuat dari bahan yang mudah terurai, nggak seperti fosil atau sintesis yang dia itu susah terurai gitu. Jadi bisa kita bilang jawabannya benar. Oke, sekian untuk yang benar salah.